Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Netizen Sinau. Pada episode kali ini, kita akan belajar tentang puisi rakyat. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mohon dukungannya untuk channel ini ya. Jangan lupa klik subscribe dan like, juga berikan komentar yang membangun untuk channel ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman, sahabat, dan keluargamu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.9 tentang mengidentifikasi puisi rakyat. Kemudian kita akan mempelajari KD 4.9 tentang menyimpulkan puisi rakyat. Apakah yang dimaksud dengan puisi rakyat? Puisi rakyat adalah kesusastraan lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Ada juga yang menyebut bahwa puisi rakyat adalah kesusastraan yang sudah tertentu bentuknya. Pada umumnya, puisi rakyat memiliki 3 ciri utama. Ciri yang pertama, puisi rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya atau disebut juga anonim. Ciri yang kedua, puisi rakyat disebarkan dari mulut ke mulut atau disebarkan secara lisan. Lalu ciri yang ketiga, puisi rakyat terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti barisnya, kemudian sajaknya, lalu juga jumlah suku katanya. Puisi rakyat yang akan kita pelajari pada episode kali ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga adalah syair. Puisi rakyat yang akan kita pelajari pertama kali adalah pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 larik sebait dan berima silang AB-AB. Nah anak-anak, sebenarnya kalian itu sudah tahu loh seperti apa itu pantun, karena selama beberapa waktu yang lalu pantun ini sempat viral menjadi filter di Instagram dan TikTok. Seperti apa? Silakan simak video berikut ini. Makan hiu bareng Bang Ipul. Halo Ipul. Nah anak-anak, kalian sudah tahu kan pantun itu seperti apa? Jadi sekarang saatnya belajar tentang ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ciri yang kedua, satu baris atau larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, pantun berima atau bersajak AB-AB atau AA-AA. Apa itu rima? Apa itu sajak? Rima atau sajak adalah pengulangan bunyi vokal di akhir baris. Ingat, bunyi vokal di akhir baris, bukan konsonan ya. Nah, seperti ini contohnya. Yang dilihat adalah vokal pada akhir barisnya. Nah, selanjutnya, baris 1 dan kedua disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis pantun berdasarkan jumlah baris atau lariknya. Pertama adalah jenis pantun kilat atau disebut juga karmina. Kenapa? Karena terdiri dari 2 baris bersajak AA, baris 1 sampiran, baris 2-nya adalah isi. Ini adalah contoh pantun kilat atau karmina. Selanjutnya nomor 2, pantun panjang atau talibun. Kenapa panjang? Karena minimal terdiri dari 6 baris. Berarti bisa lebih dari 6 baris. Bisa 8, 10, 12, dan seterusnya. Sajaknya masih silang ABC, ABC. Baris 1, 2, 3 sampiran, baris 4, 5, 6 adalah isi. Dan ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya adalah pantun seloka. Nah, di sini terdiri dari 4 baris, sama seperti pantun pada umumnya. Namun yang membedakan adalah pola. Sajaknya adalah pola syair, yaitu bunyi akhirnya A, 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 A. Baris 1, 2 adalah sampiran, baris 3, 4 adalah isi. Ini adalah contohnya.
Nah, sudah paham ya tentang jenis-jenis pantun? Nah, masih ada jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Pertama, pantun teka-teki. Berarti baris 3 dan keempat berisi tentang teka-teki. Pantun jenaka, maka isinya tentang sesuatu hal yang lucu atau menghibur. Pantun nasihat, isinya tentang petuah, pesan moral, atau nasihat. Pantun kasih sayang, berisi tentang kasih sayang misalnya orang tua kepada anak atau sebaliknya. Lalu pantun agama, berisi tentang pesan moral berhubungan dengan keagamaan kita. Selanjutnya, pantun adat, berisi tentang kebudayaan adat kita. Nah, jenis-jenis pantun ini masih banyak loh yang lainnya, tergantung dari baris ketiga 4 itu apa isinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. 2 baris dalam 1 bait. Isinya berupa nasihat atau petuah. Ini adalah contoh gurindam. Lalu bagaimana ciri-ciri gurindam? Ciri yang pertama, gurindam bisa terdiri dari banyak bait. Nah, ini contohnya. Bisa bait 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ciri yang kedua, satu bait terdiri dari 2 baris. Hanya 2 baris. Satu bait hanya 2 baris. Ciri yang ketiga, satu baris maksimal 10-14 suku kata. Ciri yang keempat, berima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Ingat, rima adalah pengulangan bunyi vokal. Ciri selanjutnya, kalimat 1 adalah masalah atau sebab, kalimat 2 adalah akibat. Kalimat 1 dan 2, keduanya adalah isi. Jadi, berbeda dengan pantun, gurindam baris 1 dan 2 semuanya adalah isi. Selanjutnya, kedua kalimat adalah kalimat majemuk. Nah, untuk lebih paham seperti apa kalimat majemuk, nanti akan kita bahas di struktur dan kaidah bahasa dari puisi rakyat. Selanjutnya, kedua kalimat memiliki hubungan sebab akibat. Lalu, isi gurindam. Isi gurindam tentang filosofi, kata mutiara, ataupun nasihat. Oke, selanjutnya kita beralih untuk mempelajari syair. Apa itu syair? Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri dari 4 larik. Dan berakhir dengan bunyi yang sama. Bunyi akhirnya sama semua ya. Nah, ini adalah contoh syair. Syair itu seperti puisi, tetapi terikat aturan karena puisi lama. Ciri-cirinya, yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang kedua, satu lariknya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu ciri yang ketiga, semua larik adalah isi. Selanjutnya, berima a a a a. Lalu, isi syair bisa tentang nasihat, perintah, dongeng, ataupun cerita. Sekarang, bagaimana cara menyimpulkan isi dari puisi rakyat? Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah mencari makna kata sulit di dalam kamus. Setelah mengetahui arti dari kata-kata sulit tersebut, kita artikan menggunakan bahasa kita sendiri. Setelah itu, tulislah kembali nilai moral atau pesan nasihat yang kalian temukan. Selanjutnya, kita coba untuk menyimpulkan pantun. Ingat, isi pantun ada pada baris 3 dan 4. Nah, ini adalah contoh pantun dan isinya. Kita lihat pada baris 3 dan ke-4.
Selanjutnya, menyimpulkan gurindam. Ingat, gurindam isinya ada baris 1 dan 2 dan berupa sebab akibat. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, menyimpulkan syair. Ingat, semua baris syair adalah isi. Namun, jika kalian menemukan kata-kata sulit, kalian harus mencarinya di dalam kamus. Misalnya, pada syair ini ada kata-kata sulit, maka siapkan kamus dan cari artinya. Setelah itu, barulah kalian simpulkan seperti apa artinya. Bagaimana? Mudah bukan belajar tentang puisi rakyat? Nah, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi kali ini, saya sudah menyiapkan tes pemahaman. Kalian bisa membuka link yang ada di deskripsi untuk mengerjakan soal pemahaman tersebut. Jika nilai kalian di atas 75, selamat, berarti kalian berhasil memahami materi ini. Tapi jika nilai kalian di bawah 75, berarti kalian harus menonton ulang video ini. Oke sobat cerdas dimanapun kalian berada, akhirnya sudah sampai di ujung episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.